Rilis baru nomor punggung Inter Milan untuk musim 2024-2025. Bolasport.com, bomber timnas Iran, Mehdi Taremi, mendapat angka paling besar dalam rilis nomor punggung pemain Inter Milan untuk musim baru. Musim 2024 hingga 2025 memang masih belum dimulai untuk liga-liga top Eropa, akan tetapi, sudah banyak klub yang mulai melakukan persiapan, baik secara administratif maupun taktikal. Salah satu klub top Eropa yang tampaknya mulai sibuk mempersiapkan musim depan adalah Inter Milan. Tidak hanya soal taktikal, Inter Milan baru-baru ini sibuk mempersiapkan diri secara administratif. Lewat laman resmi mereka, Inter Milan mengumumkan adanya perubahan nomor punggung para pemain mereka. Nerazzurri merilis nomor punggung untuk 3 pemain baru mereka yaitu Joseph Martinez, Piotr Zielinski, dan Mehdi Taremi. Martinez selaku kiper anyar Inter Milan akan mengenakan nomor punggung 13 untuk musim depan. Pemain terakhir yang mengenakan nomor punggung 13 di Inter Milan adalah Andrea Ranocchia pada musim 2021 hingga 2022. Selama ini, belum ada satu kiper yang mengenakan nomor punggung tersebut. Oleh karena itu, Joseph Martinez menjadi kiper pertama yang mengenakan nomor punggung 13. Bersama skuad biru hitam, meski tampil mengesankan bersama Genoa pada musim 2023 hingga 2024, kiper asal Spanyol itu akan diperkirakan menjadi pelapis Yann Sommer di bawah mister gawang. Sementara itu, Zielinski, yang didatangkan dari Napoli, akan mendapat nomor punggung 7. Sebelumnya, pengguna nomor punggung 7 di Inter Milan pada musim 2023 hingga 2024 adalah Juan Cuadrado. Lalu, Mehdi Taremi akan mengenakan nomor punggung terbesar di skuad, yakni nomor 99. Ia akan menjadi pemain selanjutnya setelah Andrea Pinamonti yang mengenakan nomor 99 untuk Nerazzurri. Mkhitaryan masih sempurna, belum tergantikan di lini tengah Inter Milan. Gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan masih tampil sempurna selama pramusim meski telah berusia 35 tahun. Gelandang asal Armenia itu telah menjadi salah satu sosok kunci bagi Nerazzurri dalam 2 musim terakhir, dan siap memainkan peran utama lagi untuk kampanye musim mendatang, 2024-2025. Seperti yang disoroti Gazzetta dello Sport via FC Inter 1908, bahwa Mkhitaryan belum akan tergantikan di lini tengah Inter pada musim depan. Pelatih Simone Inzaghi akan kembali mengandalkannya. Gelandang veteran itu tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan performa dalam 2 laga uji coba pramusim Inter melawan Lugano dan Pergolettese. Dia tampil impresif dan bahkan menyumbang assist yang bagus kepada Taremi untuk gol pembuka Inter dalam kemenangan 2-1 atas Pergolettese. Selain itu, dia menjadi salah satu pemain terbaik dalam tes atletik selama pramusim. Mkhitaryan merupakan pemain dengan menit bermain terbanyak kedua Inter Milan pada musim lalu di semua ajang, setelah Yann Sommer. Pemain asal Armenia ini tampil total selama 3.526 menit di semua kompetisi pada musim lalu. Total menit bermain Mkhitaryan mengungguli Barella, 3.502, Lautaro Martinez, 3.461, dan Thuram, 3.366. Semua ini berkat kualitasnya, tetapi juga karena kecerdasannya dalam menjaga tingkat kebugarannya secara konsisten. Singkatnya, dia adalah seorang perfeksionis sejati. Sejauh persiapan pramusim, Mkhitaryan memilih untuk tidur di pusat latihan Inter, Appiano Gentile sejak hari pertama. Dengan demikian, akan sulit bagi Zielinski untuk bisa menggusur posisi Mkhitaryan sebagai gelandang inti di lini tengah Inter. Kendati demikian, Zielinski tetap berpeluang mendapat lebih banyak kesempatan tampil sebagai starter karena Nerazzurri akan membutuhkan rotasi. Mengingat jadwal yang sangat padat musim depan, Inter diperkirakan akan memainkan antara 50 hingga 69 pertandingan di semua ajang. Juventus siap tampung pemain Chelsea. Masa depan pemain muda Italia Cesare Casadei di Chelsea menyisakan tanda tanya besar. Pemuda 21 tahun itu tidak diikut-sertakan dalam skuad Chelsea yang berangkat ke Amerika Serikat untuk mengikuti tur pramusim. Casadei kemungkinan akan dijual oleh Chelsea karena tidak masuk dalam perencanaan manajer baru Enzo Maresca. Casadei diperkirakan akan memilih untuk kembali ke Italia untuk mengembangkan karirnya. Juventus dilaporkan siap mencaplok Casadei bila tidak dibutuhkan Chelsea lagi. Casadei bisa menjadi alternatif bagi Ibian Koneri karena kesulitan mendapatkan target utamanya, gelandang Teun Koopmeiners dari Atalanta. Kebetulan Casadei memang bisa bermain di beberapa posisi di lini tengah. Posisi asli ex-wonderkid Inter Milan itu adalah gelandang tengah tapi juga bisa dioperasikan sebagai gelandang serang maupun gelandang bertahan. Tutto Mercato Web melaporkan persaingan mendapatkan Casadei akan sengit melibatkan klub-klub Italia. Selain Juventus, Fiorentina, Lazio dan Bologna juga meminati Casadei. Bertahan di Stamford Bridge bukan opsi utama Casadei. Pasalnya lini tengah Chelsea sudah gemuk. Mereka baru menambah 2 pemain tengah baru dengan merekrut Renato Veiga dan Kiernan Deusbury Hall.
Nama Casadei mencuri perhatian pada tahun 2023 saat bersinar bersama timnas Italia di Piala Dunia U20. Ketika itu Casadei membawa Italia lolos sampai partai final sebelum dikalahkan oleh Uruguay. Pada ajang yang seharusnya digelar di Indonesia itu, Casadei merebut 2 gelar individu sekaligus. Dia menjadi pemain terbaik sekaligus pencetak gol terbanyak. Meski main sebagai gelandang, Casadei mampu melesakkan 7 gol. AS Roma kembali datangkan bek baru. Kesepakatan selesai, Samuel Dahl akan bergabung dengan AS Roma akhir pekan ini. Ya, AS Roma dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk transfer Samuel Dahl. Bek kiri asal Swedia itu akan bergabung dengan Daniel De Rossi dengan kesepakatan permanen dari Djurgårdens. Seperti yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano dan dikonfirmasi oleh sumber di Swedia, Dahl akan pindah ke Roma dengan biaya sebesar 4 juta euro plus tambahan. Ini akan menjadi rekor kesepakatan bagi klub Swedia yang telah memberikan lampu hijau kepada Dahl untuk terbang ke Italia pada akhir pekan ini. Dahl diperkirakan akan menjalani tes medis di klubnya akhir pekan ini dan menandatangani kontrak hingga 2029. Sementara Laurence Asignon menjadi pilihan utama AS Roma untuk memperkuat posisi bek kanan menjelang musim depan. Pemain berusia 24 tahun itu saat ini memimpin persaingan untuk menjadi bek sayap baru AS Roma dan berotasi dengan Ski Celik di sayap kanan. Menurut Corriere dello Sport, valuasi sang pemain berkisar di angka 10 juta euro. Nah, AS Roma belum mengajukan tawaran namun sedang mengevaluasi formula terbaik. Ide terbaru adalah memasukkan Rick Karsdorp dalam kesepakatan sebagai quid pro quo, berkontribusi pada pembayaran gaji pemain asal Belanda itu sebesar 2,5 juta bersih. Asignon juga diikuti oleh Aston Villa, namun Roma tetap berada dalam posisi yang menguntungkan. AS Roma dikabarkan tengah mengalihkan incaran setelah Alexander Sorloth sangat sulit untuk diraih dalam bursa transfer Liga Italia 2024-2025. Lazio ingin pulangkan Joaquin Correa. Lazio dilaporkan ingin memulangkan Joaquin Correa di musim panas 2024 ini, dan tengah berupaya meminta harga murah kepada Inter Milan untuk pemain Argentina tersebut. Lazio mencari penyerang baru untuk memperkuat lini serang mereka. Calciomercato.com melaporkan bahwa Lazio telah mengidentifikasi Correa sebagai target alternatif setelah kesulitan mendapatkan Armand Lauriente dari Sassuolo. Sassuolo tidak akan melepas Lauriente dengan harga murah ke Lazio. Correa tidak memiliki masa depan di Inter, dan agennya sedang memikirkan kemungkinan kembali ke mantan klubnya, Lazio. Striker Argentina itu kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten dalam 2 musim pertamanya bersama Nerazzurri. Dan dikirim ke Olympique Marseille dengan status pinjaman musim lalu. Setelah kampanye pinjaman yang mengecewakan pada musim lalu, dia pun tidak dipermanenkan dan dikembalikan ke klub induknya, Inter Milan. Kontrak Correa hanya tersisa 1 tahun lagi dengan Inter tetapi tidak menjadi bagian dari proyek pelatih Simone Inzaghi ke depannya. Sehingga masa depannya berada dalam ketidakpastian, Inter telah berupaya untuk menjualnya di musim panas ini untuk memberi ruang bagi pemain baru. Agennya tengah berusaha untuk memulangkannya ke Biancocelesti, namun Presiden Lazio, Claudio Lotito menginginkan diskon, baik untuk gajinya maupun harga yang diminta Inter sekitar 7 juta euro. Perwakilan Nathan Zeze konfirmasi ketertarikan Inter. Inter Milan dilaporkan sedang memantau perkembangan bek tengah berusia 19 tahun Nathan Zeze dari klub Ligue 1, FC Nantes sebagai alternatif potensial dari Jakub Kiwior. Nerazzurri fokus untuk mendatangkan bek tengah baru untuk menggantikan Tajon Buchanan yang cedera, yang mengalami patah tulang tibia, yang diperkirakan akan membuatnya absen setidaknya selama 3 hingga 4 bulan, meskipun Buchanan berposisi sebagai bek sayap atau pemain sayap, Carlos Augusto, yang sering mengisi posisi bek tengah pada musim 2023-24, diperkirakan akan kembali ke posisi aslinya saat pemain Kanada itu absen. Itu berarti bek tengah adalah prioritas Inter saat ini. Dan meskipun beberapa laporan menunjukkan bahwa klub sedang bernegosiasi dengan mantan bek Spezia, Calciomercato mencatat bahwa Zeze juga merupakan pemain yang diminati Nerazzurri. Meski hanya tampil 13 kali di Ligue 1 musim lalu, Zeze dianggap sebagai salah satu prospek terpanas yang ditawarkan talenta Prancis dalam hal bek. Nat, tentu saja, menyadari potensi pemain mereka, dan oleh karena itu menghargainya dengan harga minimal 15 juta euro. Perwakilan Zeze, Vihang Teavan, telah mengisyaratkan minat sang pemain untuk pindah ke Inter. Dalam pernyataannya kepada Vkinternews, dia berkata, saat ini, dia terikat kontrak dengan Nat, tapi dia adalah salah satu pemain muda dengan potensi terbesar di seluruh Eropa. Sehingga banyak tim yang mengikutinya. Saya telah berbicara dengan banyak klub. Tentu saja, Inter adalah salah satu klub terbaik di dunia, jadi merupakan suatu kehormatan jika klub seperti itu tertarik pada Anda.